Shalom. Shalom. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Senang sekali minggu ini Kak Mimin bersama Kak Hesti, Kak Aron dan kakak-kakak yang lain dapat menemani adik-adik kembali untuk bersekolah minggu. Kak Mimin ajak adik-adik semua, mari kita mempersiapkan kita punya hati, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa. Baik adik-adik yang di rumah, sebelum kita melanjutkan kita punya sekolah minggu, mari kami mengajak adik-adik semua untuk tenang. Kita mau meminta pimpinan dari Tuhan lewat doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu Bapa. Kami mohon pada hari ini Engkau boleh memberkati sekolah minggu kami Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, setiap firman yang akan kami dengar Bapa di surga dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ini doa, ini sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Ada sukacita kok, kami harap adik-adik dong tetap penuh dengan sukacita. Untuk itu kami mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian Oh Sukacitaku dan Yesus Pokok. Oh sukacitaku, Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku terima Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. turun ke bawah. Naik ke atas. Pam 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 pam. Yesus Pokok. Yesus pokok, dan kita caranya, Tinggallah di dalamnya. tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pokok, kita
Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. ye beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak Hesti secapek kok, Kak Aran secapek kok. Nah kakak-kakak di sini belum capek dan kami berharap adik-adik yang di rumah juga belum capek untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian lagi yang berkata Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha, ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha, ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha, ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha, ha. Baik adik-adik yang di rumah, tadi kita langsung memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian. Dan tiba saatnya kita mau bermazmur bagi Tuhan. Mari persiapkan adik-adik pung Alkitab, kita bermazmur bagi Tuhan. Baik adik-adik semua, kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Untuk itu kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita buka dari Mazmur 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ya, kita buka dari Mazmur 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Nanti kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Nanti Kakak Sumi ayat yang pertama, adik-adik yang ayat yang kedua dan seterusnya. Nah, Mazmur 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Adik-adik di rumah, tadi kita langsung memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah bermazmur bagi Tuhan juga. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ardi. Sebelum kita berdoa, kami mengajak adik-adik semua, mari kita menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab
mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama dengar cerita, karena itu sebelum kita membaca bersama-sama, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga di hari Minggu, hari yang Kau kuduskan bagi kami boleh sama-sama berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk mengikuti sekolah Minggu ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan cerita-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini kami boleh sama-sama mengerti, dan lebih daripada itu kiranya tuntunan daripada Roh Kudus memberkati kami, menguatkan kami, sehingga kami dapat menerapkan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya ini doa dan permohonan kami. Doa ini kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat yang sejati, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kotong sama-sama buka Alkitab kita dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, silakan masing-masing membuka Alkitabnya. Kak Ardi akan membacakannya untuk kita semua. Teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, silakan untuk menyimak dan mengikuti. Kak Ardi mulai membaca. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tapi mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Nah, adik-adik yang ada di rumah, teman-teman yang sedang menonton video ini, Kak Ardi berharap bahwa kita semua berada dalam kondisi yang baik dan kita semua sama-sama siap atau sama-sama memfokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita. Nah, ini hari Kak Ardi akan cerita, dan kalau dalam ini minggu, kotong tahu bersama bahwa kotong sudah masuk di bulan November. Nah, di bulan November ini ada apa? Nah, bukan maksudnya sedikit lagi kita Natal. Iya, sebentar lagi kita Natal, tinggal 1 bulan lagi sudah Desember, dan kita akan sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi di bulan November ini secara khusus kotong yang anak-anak sekolah minggu di bawah naungan Gereja Masehi Injili di Timor akan sama-sama merenungkan peran kotong sebagai anak-anak Tuhan dalam
menjaga kelangsungan ciptaan Allah yang lain. Nah, ciptaan Allah ini yang mana? Ciptaan yang lain ini yang mana? Nah, ciptaan lain itu ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, ada air, ada tanah, ada batu, ada pasir, dan lain-lain sebagainya. Nah, pokoknya ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain selain manusia. Nah, kotong di bulan November ini sama-sama merenungkan bagaimana kira-kira kotong sebagai manusia itu menjalankan peran kotong untuk kotong sama-sama menjaga kelangsungan ciptaan, merawat dan memelihara alam ciptaan. Nah, adik-adik dong masih ingat Kosonde cerita penciptaan di Kejadian pasal 1. Nah, di situ kan kalau kotong tahu bersama-sama setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan perintah, memberikan mandat kepada manusia untuk sama-sama menjaga dan merawat alam. Nah, manusia pada waktu itu siapa? Ada Adam dan Hawa. Nah, ketika Adam dan Hawa menerima perintah itu, sebenarnya Adam dan Hawa ini diberikan semacam kesadaran atau peringatan bagi mereka bahwa mereka ini adalah manusia-manusia yang diberikan akal budi. Nah, itulah perbedaan antara kita manusia dan binatang-binatang, tumbuhan yang lain, bahwa kotong manusia itu punya akal budi. Nah, dengan akal budi itu Tuhan minta kotong pun kesediaan diri untuk menjaga dan merawat ciptaan yang lain. Namun kalau kotong tahu sama-sama adik-adik, dan kalau kotong melihat kotong pun pengalaman hidup sehari-hari, nyatanya apa? Kotong justru pakai kotong pun akal budi untuk merusak alam ciptaan. Kotong justru menggunakan kotong pun akal budi untuk menghancurkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Kotong seenak-enaknya sa istilahnya begitu, kotong suka-suka sa. Nah, yang penting kotong sendiri puas, kotong sendiri senang. Nah, itu kira-kira menurut adik-adik dong, kotong pakai kotong pun akal budi kok belum? Kayaknya belum. Kalau kau tuh pakai ketopung akal budi dengan baik, kau tuh pakai ketopung pemberian yang paling mulia dari Tuhan, otomatis kau akan menjaga ketopung alam sekitar. Nah, adik-adik dong, kalau kau sama-sama melihat ketopung pembacaan pada siang hari ini, kau akan melihat bahwa Tuhan pun sedang berbicara kepada bangsa Israel dan sedang memberikan perintah kepada bangsa Israel juga untuk memperhatikan alam sekitar. Nah di sini secara khusus alam yang dimaksud adalah tanah. Nah, melalui perintah ini Tuhan mengajak umat Israel untuk bagaimana ketika selama 6 tahun itu dong menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan. Nah, dan selama 6 tahun itu dong mengelola dong pun tanah. Dan selama 6 tahun itu dong panen sebanyak-banyaknya. Panen supaya jadi bahan makanan. Supaya selama 6 tahun itu dong sonde kelaparan. Nah, dari tanah itu menghasilkan banyak bahan makanan, banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran. Nah, dan semua itu dong pakai untuk menyediakan makanan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, kira-kira begitu. Nah, Tuhan juga memerintahkan agar supaya pada tahun yang ke-7 itu, setelah dong 6 tahun dong mengelola tanah, nah pada hari yang ke-7 itu Tuhan memerintahkan untuk supaya bangsa Israel mengistirahatkan tanah atau menetapkan sabat bagi tanah. Nah, apa yang adik-adik ingat tentang hari sabat? Nah, biasanya kalau hari sabat itu kan kotong beristirahat. Kotong yang manusia ini kan kerja selama 6 hari. Nah, kotong kerja capek-capek, kotong cari uang. Nah, kalau bapak mama cari uang, adik-adik dong sekolah, adik-adik dong belajar, kotong kerja sama-sama. Nah, dan pada hari Sabat biasanya kotong akan beristirahat untuk memulihkan ketopung kekuatan, untuk memulihkan ketopung tenaga, supaya kotong bisa memfokuskan ketopung hati kepada Tuhan. Nah, di dalam ini perintah juga ternyata hari Sabat atau tahun Sabat itu tidak ditetapkan hanya untuk manusia saja, tapi juga bagi tanah. Nah, ini ke mana nih? Tuhan menetapkan Sabat juga bagi tanah. Nah, ini kira-kira adik-adik dong pahaminya ke mana? Tanah harus beristirahat. Nah, buat apa tanah ini harus beristirahat ya kira-kira? Buat apa kalau kotong pikir-pikir tanah nih kok kotong biasa pakai injak-injak saja. Kotong susah pusing ya, buat apa? Kenapa kok Tuhan ini harus pusing-pusing untuk memberikan waktu istirahat bagi tanah? Kotong biasanya main-main seenaknya begitu. Kotong istilahnya buang sampah sembarangan di tanah. Atau kotong misalnya hanya bermain tanah istilahnya. Buat apa kotong pusing? Buat apa tanah itu harus istirahat? Nah, adik-adik dong, kotong mesti ingat
bahwa apa? Ciptaan Tuhan itu bukan cuma kotong saja manusia. Memang Tuhan tuh mengasihi manusia. Iya, betul. Karena itu adalah ciptaan Tuhan yang istilahnya mulia. Ada kekhususan, Tuhan menciptakan akal budi. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga mengasihi alam sekitar. Tuhan itu peduli terhadap alam sekitar. Nah, di dalam kotong cerita ini hari, dalam kotong bacaan ini hari, tanah. Nah, tapi kalau kotong membayangkan secara lebih luas, tanah ini kan menghasilkan tumbuh-tumbuhan juga. Dari tanah ini ada air, dari tanah ini ada unsur-unsur alam yang lain. Bahkan gunung-gunung yang kotong lihat tuh itu kan dari tanah juga. Semuanya asalnya dari tanah. Dan Tuhan menginginkan supaya kotong juga peduli terhadap tanah, terhadap alam ciptaan. Karena alam ciptaan juga butuh memulihkan diri. Gitu, bukan hanya cuma kotong saya memulihkan kotong tenaga, memulihkan kotong diri, tapi alam juga perlu untuk itu. Nah, kira-kira dari sini Tuhan ingin memberikan atau menasihatkan kita untuk memperingati kita untuk menjadi seperti apa. Nah, di sini secara khusus Tuhan mengajak bangsa Israel dan mengajak kotong sebagai anak-anak sekolah minggu untuk yang pertama, kotong punya sikap peduli terhadap alam sekitar. Nah, alam sekitar ini kan kadang sonde jadi bagian dari kotong perhitungan. Kotong biasanya hidup nih hari-hari hanya memikirkan kotong keinginan diri sendiri kotong merasa sombong karena kotong manusia nih kotong bisa melakukan apa Kotong akhirnya sonde memikirkan alam gitu. Kotong istilahnya punya HP baru sendiri, kotong beli makanan, kotong jajan-jajanan dong tuh, kotong makan sendiri istilahnya. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya yang terjadi ketika mama suruh tolong do ini siram bunga atau tolong do ini tanam pohon, parsetan do masih main game nih, tunggu do. Kotong pikir kotong diri sendiri kotong egois, kotong selalu memikirkan alam. Terus yang kedua, kalau kotong ada jajanan banyak tuh biasanya kotong apa? Makan makan apa? Buang sampah Kas tengah situ sampah dong berserakan sembarang-sembarang di tanah, kas tengah Sumpah nanti tunggu ada orang yang pilih baru itu sampah-sampah dong kasih masuk di tempat sampah. Nah, kadang kotong begitu terhadap alam, kotong son biasa pikir. Kotongnya pikir supaya kotong punya kepentingan dipenuhi, kotong pun rasa egois itu dipenuhi istilahnya. Begitu. Nah, apakah Tuhan mau seperti itu? Sonde. Tentu sonde. Dari ini cerita, dari ini bacaan, Tuhan mau kotong untuk peduli terhadap lingkungan, kotong sama-sama untuk memikirkan juga bahwa kotong nih manusia ini punya tanggung jawab besar untuk menjaga dan merawat alam. Kotong manusia ini hidup bergantung dari alam, tapi kotong perlu ingat juga bahwa alam pun bergantung dari kotong. Gitu. Kalau bukan manusia yang jaga alam, kira-kira siapa yang mau jaga alam Dan kalau manusia melawan alam, jangan salah adik-adik, alam juga bisa melawan balik. Contohnya kalau kotong tebang pohon, akhirnya tanah tuh dia jadi noe istilahnya. Dan kalau tanah sunoe apa yang terjadi? Tanah longsor. Tanah longsor terjadi. Atau ketika kotong buang sampah sembarangan, selokan tasumbat, apa yang terjadi? Banjir besar datang. Kotong ya susah juga. Karena itu panggilan kotong adalah kotong sama-sama menjaga alam, kotong mengasihi alam seperti kotong mengasihi kotong diri sendiri. Gitu. Dan semuanya juga dimulai dari diri sendiri. Dan melalui bacaan ini, kotong diajak juga supaya kotong jangan jadi orang-orang yang serakah, yang hanya memikirkan kotong diri sendiri kotong mencukupi, kotong memenuhi kotong kebutuhan yang lain dong. Tapi kotong hanya supaya memuaskan kotong keinginan Nah, Tuhan mengingatkan supaya bahwa kotong juga memikirkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain yang ada di sekitar kotong. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir, kotong harus sadar juga bahwa melalui ini cerita kotong diingatkan bahwa Tuhan sendiri saja peduli dengan dia penciptaan yang lain. Tuhan sendiri saja bertindak yang terbaik bagi dia penciptaan yang lain. Apalagi kotong manusia. Kotong manusia nih punya hak apa untuk sampai peduli terhadap ciptaan yang lain? Tuhan yang kotong sembah itu, Tuhan yang kotong percaya itu, Tuhan yang kotong yakini itu juga peduli terhadap alam juga, gitu. Kalau kotong ingat Tuhan Yesus itu kan dia sayang juga terhadap alam ciptaan yang lain. Tuhan Yesus itu dia peduli terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap burung-burung yang terbang. Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus sayang. Gitu. Nah, kotong sebagai anak-anak Tuhan kalau sonde sayang,
Nah, apakah kau masih bisa sonde sayang alam? Apakah kau masih bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan? Tentu tidak. Kau diingatkan melalui ini cerita agar supaya kau menjadi anak-anak Tuhan yang peduli terhadap lingkungan sekitar, terhadap alam ciptaan. Sekali lagi kata kuncinya, Kak Ardi ingatkan peduli. Gitu. Kau sonde hidup sendiri di dunia ini, kau mesti ingat juga bahwa kau manusia itu berasal dari alam. Kau kan manusia terbuat dari apa? Terbuat dari tanah juga. Dan ketika kau mati, kau akan kembali pi tanah. Kau kembali pi alam. Jadi kalau kau melupakan alam, ya kau melupakan kau jati diri sendiri. Dan ketika kau melupakan alam atau mengabaikan alam, itu sama saja dengan kau mengabaikan Tuhan. Ada yang mau mengabaikan Tuhan? Soalnya ada. Karena itu Kak Ardi ajak untuk sama-sama kau merenungkan, kau sama-sama berteduh diri, untuk kau sama-sama mulai pola hidup yang baik yang memikirkan alam. Kalau kau cuci tangan jangan lupa kasih mati keran. Kau hemat listrik, jangan boros-boros. Kalau kau buang sampah, nah ingat saat ada tempat sampah di situ buang sendiri. Jangan tunggu orang lain yang buang. Semua harus dimulai dari diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong kau dengan cerita ini hari, dan Kak Ardi aminkan. Tapi Kak Ardi percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah, kalau ada yang semua tergerak mau tanam pohon silakan, atau mau memulai pola hidup yang baru, yang mau memikirkan lingkungan, memikirkan alam, Kak Ardi persilakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kau. Amin. Mari sama-sama adik-adik dong, kau satu hati dalam doa, kau berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk cinta kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh sama-sama mendengarkan cerita, mendengarkan terang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan untuk mau peduli terhadap alam, karena kami belajar dari teladan kasih-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau sendiri nyatanya juga peduli terhadap alam ciptaan-Mu yang lain ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu digerakkan oleh tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga kami mau mencintai alam, kami mau hidup berdampingan ya Tuhan, kami mau tidak saling menghancurkan ya Tuhan, tapi biarlah kami menjadi manusia-manusia yang rendah hati, yang mau bersama-sama bersekutu bersama-sama dengan alam ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan alam ciptaan kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa karena perilaku kami sebagai manusia, iklim yang kami alami sekarang sudah tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan lagi ya Tuhan. Karena itu kami memohon kepadamu, kiranya Engkau mau turut campur tangan ya Tuhan, sehingga biarlah kami boleh menikmati hujan, kami boleh menikmati curahan berkat-Mu ya Tuhan yang kami perlukan ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Sang Tuhan yang memberikan teladan untuk mencintai alam, dan Sang Tuhan yang menjadi sahabat kami yang sejati. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini kan hari libur, Adi mau tidur aja di rumah seharian. Ih, Adi bangun yuk, temenin Eza lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Bener, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Iya ada 1. Berangkat. Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah. Lihat, itu ada profesor. Profesor, lagi apa? Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Banjir? Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu
Profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya, Profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya. Nanti Profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap, Profesor. Yeay, es krim, es krim, es krim. Eza, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litter. Profesor, lihat itu ada litter. Aduh, Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau tangannya kotor gimana? Nanti kalau banjir gimana? Gitu. Ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang, aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir ya. benar. Kalian semua Tunggu di video selanjutnya ya. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah sampai di kita punya penghujung sekolah minggu. Biarlah tadi pujian yang telah kita naikkan dan firman yang telah kita dengar dapat benar-benar kita mengerti, terlebih lagi dapat kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Mengakhiri kita punya sekolah minggu hari ini, sebelum berdoa, kita akan sama-sama menyanyikan pujian Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari adik-adik dan teman-teman, kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang kau berikan bagi kami, sehingga kami anak-anakmu boleh sama-sama memuji memuliakan namamu, mendengarkan firman-Mu dalam momen sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati agar biarlah setiap puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa peduli terhadap alam ciptaan ya Tuhan. Kami senantiasa berproses bersama untuk kemuliaan namamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, anak setiap anak, kiranya Engkau mau melawat kami ya Tuhan, masing-masing dalam keluarga kami, sehingga biarlah kami senantiasa memancarkan terang kemuliaan-Mu di mana saja kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, doa ini kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus, sahabat yang sejati, Sang Tuhan yang menjadi teladan kami untuk mencintai lingkungan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1, 2, 3, Shalom.